Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Oke, ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 pengalamanku, subtema 2, 3 dan 4, muatan pelajaran matematika, yaitu alat ukur benda dan satuannya, juga cara mengukurnya. Kemarin kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya tentang penggaris, jangka sorong dan meterannya, juga satuannya. Kemudian yang pertama yaitu mengubah satuan ukuran panjang. Masih ingatkah kalian hubungan antara satuan panjang meter dan sentimeter berikut? Ya, ini adalah contohnya. 1 m sama dengan 100 cm, yang artinya 1 meter sama dengan 100 cm. Berdasarkan hubungan berikut, kita dapat mengubah satuan, yaitu panjang tali 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian yang kedua, panjang meja 2 m sama dengan 200 cm. Lanjut lagi, halaman selanjutnya. Perhatikan buku paket kalian halaman 74. Ada 3 benda di bawah ini. Yang pertama yaitu meja, yang kedua yaitu pulpen, yang ketiga yaitu ikat pendeng atau sabuk. Nah, cobalah kalian ukur menggunakan penggaris. Kemudian berapa sentimeter kah, dan ubahlah satuannya ke meter. Tadi sudah ada contohnya, yaitu 100 cm sama dengan 1 m atau 1 meter. Perhatikan, ukurlah benda berikut menggunakan alat ukur, yang mana benda ini dimulai mengukurnya dari angka 0 atau ujung pangkal benda sampai titik terakhir benda dengan menggunakan satuan cm atau cm, kemudian diubah ke m atau meter. Kemudian selanjutnya, panjang ketika benda. Perhatikan gambar di sebelah kanan kalian. Panjang ketika benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjang tali rapia adalah 180 cm sama dengan 1,8 m. Yang kedua, panjang pita sama dengan 100 cm sama dengan 1 m atau 1 meter. Yang ketiga, panjang bambu sama dengan 200 cm sama dengan 2 m atau 2 meter. Kesimpulannya, tali rapia lebih panjang dari pita dan tali rapia lebih pendek dari bambu. Oke, untuk latihan halaman 86 dan 87 masih sama tentang mengukur benda menggunakan penggaris dan mengubah satuannya dari cm ke meter. Perhatikan gambar pertama, yaitu sapu lidi, papan tulis, pintu, jendela, meja, dan kemoceng. Kemudian perhatikan halaman 113 di buku paket kalian. Ukurlah jari kalian seperti pada contoh berikut. Ya, kita mulai dari, perhatikan tangan kanan, yaitu ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ada 10 jari kita, 5 jari pada tangan kanan dan 5 jari pada tangan kiri. Ukurlah sesuai jari kalian. Kemudian nilai sentimeternya diubah ke meter. Nah, perhatikan lagi halaman 122 dan 123. Mengukur panjang benda, yaitu satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, yaitu sentimeter dan meter. Oke, perhatikan nomor 1, panjang pintu kamar 2 m. 2 m sama dengan 200 cm. Ibu sudah sebutkan ya, 2 m sama dengan 200 cm. Kemudian yang kedua, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter.
Yang ketiga, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm. Oke. Nah, perhatikan gambar pertama ada meja, yang kedua ada meja kembali, yang ketiga ada lemari, yang keempat papan tulis, yang kelima tempat tidur, yang keenam pulpen. Selamat mencoba mengukur panjang benda. Nah, kemudian ada halaman 146. Ini dengarkan penjelasannya saja, tidak usah dikerjakan. Yaitu halaman 146 dan 147, alat ukur benda dan kegunaannya. Yang pertama yaitu penggaris, gunanya untuk mengukur panjang benda yang berbidang datar dan ukurannya berskala kecil dengan satuan cm. Yang kedua ada meteran, gunanya mengukur panjang benda yang jaraknya lebih dari 30 cm dengan satuan cm. Yang ketiga ada rollmeter, gunanya untuk mengukur jarak benda dengan satuan cm. Yang keempat terakhir yaitu meteran kain, gunanya untuk mengukur kain, tinggi badan, lingkar badan, dan anggota tubuh manusia dengan satuan cm. Oke. Nah, kita perhatikan halaman selanjutnya, halaman 148, mengukur tinggi badan dengan meteran. Yaitu menggunakan meteran kain tadi bisa ya. Yaitu Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman berlatih yaitu 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah meteran. Kemudian Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm atau artinya 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran. Nah, cobalah kamu contohkan mengukur tinggi badan anggota keluargamu di rumah menggunakan alat ukur meteran, kemudian ubahlah satuannya dari cm ke meter. Ya. Menyelesaikan masalah panjang benda dalam soal cerita. Ya, perhatikan soal berikut. Udin memiliki satu buah papan tulis dengan ukuran panjang dan lebar 100 cm. Kemudian Udin juga memiliki meja belajar ukuran panjang dan lebarnya sama yaitu 150 cm. Berapakah jumlah kedua benda jika diubah satuannya ke meter? Oke, papan tulis 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian meja belajar 150 cm sama dengan 1,5 meter. Masih ingatkah kalian hubungan antara satuan panjang dengan meter dan centimeter? Yaitu sudah Ibu sebutkan tadi di awal, yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi papan tulis 1 meter dan meja belajar 1,5 meter karena 50 cm sama dengan 0,5. Jadi kalau 150 cm sama dengan 1,5 meter. Ya. Nah, setelah menyimak materi Ibu, kalian dapat mengerjakan latihan pada halaman 8. Yang pertama, halaman 74 yaitu mengukur benda menggunakan alat ukur kemudian mengubah satuannya. Halaman 86 dan 87 sama, mengukur benda dengan alat ukur kemudian mengubah satuannya. Kemudian halaman 113, mengukurlah jari kalian, kemudian kan sebutkan nama jarinya dan ukurannya. Halaman 123, mengukur panjang benda dan menyebutkan nama benda. Yang kelima, mengukur tinggi badan anggota keluargamu di rumah menggunakan alat ukur meteran, kemudian ubahlah satuannya dari cm ke meter. Ya, sekian materi pelajaran matematika dari Ibu hari ini. Kita belajar cara mengukur, menggunakan alat ukur serta fungsinya dan juga satuannya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih sudah menyimak video Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca doa setelah selesai belajar.